Demam chikungunya melanda lingkungan kita. Ada satu kasus yang terkonfirmasi. Semuanya harus lebih berhati-hati terhadap nyamuk. Menderita penyakit ini dapat menyebabkan nyeri sendi di seluruh tubuh, yang cukup menakutkan. Pada tanggal 29 Juli Fosan mengerahkan sejumlah besar polisi bersenjata untuk membasmi nyamuk. Seorang warganet berkomentar, bahkan militer telah dikerahkan. Ini terasa sedikit serius. Hingga malam tanggal 25 Juli wabah demam chikungunya di kota Fosan, Provinsi Guangdong, China, terus meningkat dengan total 4.077 kasus yang terkonfirmasi. Para ahli menunjukkan bahwa virus ini menyebar dengan sangat cepat. Tidak ada pengobatan atau vaksin khusus dan hampir semua orang rentan. Seiring dengan menyebarnya virus, Fosan kembali melakukan tes asam nukleat dengan banyak penduduk mengantre untuk tes darah. Pemerintah setempat juga meluncurkan kampanye pengendalian nyamuk skala besar. Beberapa komunitas telah mengadopsi langkah-langkah yang sangat keras, termasuk komite lingkungan yang secara paksa memasuki rumah tanpa persetujuan penduduk, mengganti kunci pintu tanpa izin, dan bahkan memutus aliran listrik bagi penduduk yang menolak untuk bekerja sama dengan inspeksi. Banyak warganet terkejut dan mengatakan rasanya seperti kembali ke 3 tahun pandemi COVID-19. Hari ini, mari kita diskusikan berita terkait. Apakah jumlah kasus chikungunya di Fosan telah melebihi 4.000? COVID-19 terutama menyerang paru-paru, sementara chikungunya terutama menyerang persendian. Bagi mereka yang kesehatannya buruk atau memiliki komplikasi, bahkan lebih sulit untuk mengatakannya. Sudah selesai, teman-teman. Virus chikungunya telah menyebar ke Beijing. Bagi Anda yang memiliki anak-anak lanjut usia, wanita hamil, atau ibu di rumah, jangan berkeliaran. Tidak ada obat untuk virus ini. Jika Anda terinfeksi, persendian Anda akan sangat sakit sehingga Anda akan mempertanyakan hidup Anda. Seorang blogger mengatakan bahwa ketika ia pertama kali tertular chikungunya beberapa hari yang lalu, ia mengalami sakit punggung yang parah, sesak dada, perut kembung, dan sama sekali tidak memiliki energi. Ia mengatakan virus itu tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik seseorang karena ia berolahraga secara teratur dan meskipun dalam kondisi baik, ia tetap tertular. Virus ini bukan lelucon. Jadi, semua orang harus mengambil tindakan pencegahan saat keluar rumah. Saya masih demam setidaknya 2 atau 3 kali sehari, dan setiap demam berlangsung setidaknya 2 atau 3 jam. Ketika saya demam, kepala saya sangat sakit. Ini berbeda dari demam biasa. Demam biasa biasanya sembuh dengan beberapa hari tidur dan istirahat. Saya telah terinfeksi virus ini selama 9 hari dan saya telah dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan belum membaik. Blogger tersebut menyatakan bahwa tidak ada obat yang efektif dan rawat inap tidak berguna. Dokter hanya memberikan suntikan untuk meningkatkan kekebalan pasien atau memberikan obat penurun demam, tetapi itu tidak berguna dan demam kembali lagi. Suntikan hanya bertahan beberapa jam dan kemudian demam kembali. Setelah demam, kepalanya terasa sangat tidak nyaman, seperti akan meledak. Kebanyakan orang tidak bisa menanganinya. Ini serius. Demam chikungunya terutama menyerang persendian dan kasus yang parah dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Dalam 20% kasus, itu berkembang menjadi radang sendi kronis dengan rasa sakit yang dapat bertahan selama bertahun-tahun dan bahkan menyebabkan hilangnya mobilitas. Saya memiliki beberapa radang sendi dan orang tanpa itu tidak dapat memahami rasa sakit nyeri sendi. Terkadang di musim panas sangat panas. Setiap kali saya menyalakan AC, saya selalu menempelkan plester pada lutut saya atau memakai pelindung lutut. Sekarang jam 7 pagi dan suhu saya 39,3 derajat Celcius. Saya demam sejak jam 10 malam tadi malam dan belum turun. Saya merasa sangat tidak enak badan, lebih buruk dari tadi malam. Saya tertidur sebentar pada jam 4 pagi tadi dan tidur dari jam 4 sampai jam 5 pagi. Setelah jam 5, saya merasa pusing lagi. Saya dalam keadaan linglung, mungkin kurang dari 2 jam tidur. Persendian saya sedikit sakit dan lunak saat ini. Saya hampir baik-baik saja sekarang. Awalnya, pada malam tanggal 18, saya memiliki sedikit ruam merah di kulit saya, yang saya pikir sedikit aneh karena tidak seperti itu biasanya.
Hari kedua, saya melihat semakin banyak ruam merah di tangan saya, dan saya pikir ada sesuatu yang salah. Jadi, saya segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Karena saya biasanya memeriksa berita, saya curiga itu mungkin demam cikungunya ketika saya pertama kali melihat ruam. Jadi, saya segera pergi ke rumah sakit. Setelah tes darah, hasilnya positif. Jadi, saya dirawat di rumah sakit untuk observasi. Saya memiliki beberapa gejala ringan selama rawat inap, termasuk beberapa nyeri sendi, terutama di jari-jari saya. Pasien wanita itu mengingatkan audiens untuk tetap berada di area yang sejuk dan teduh selama musim panas dan menghindari tepi sungai yang basah atau tempat-tempat dengan saluran pembuangan yang bau. Segera keluar dari sana karena nyamuk menyebarkan penyakit. 千万不要来佛山顺德。 Jangan datang ke daerah Sunda, kota Fosan. Jumlah kasus cikungunya baru-baru ini telah mencapai lebih dari 3.000. Setiap hari, staf komite penduduk mengunjungi rumah dan kantor kami untuk menyebarkan kesadaran dan membantu pengelolaan air dan pembuangan sampah. Sunda sangat padat penduduk, jadi risikonya sangat tinggi. Dan bagi Anda yang tinggal di daerah pedesaan, pastikan untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap nyamuk dan mengusir nyamuk. Ini adalah situasi yang sangat serius. Jika Anda merasa tidak enak badan, segera cari bantuan medis. Saya harap semua orang aman. Penduduk Guangzhou menyarankan semua orang untuk menghindari bepergian ke Fosan, Sandua, dan distrik Nonha baru-baru ini. Lebih dari 3.000 kasus cikungunya telah dilaporkan sejauh ini. Komunitas lokal mengorganisir operasi pengusir nyamuk, dan banyak tempat di Guangdong sekarang membutuhkan pemeriksaan suhu sebelum menemui dokter. Cikungunya ditularkan oleh nyamuk Aedes berpola hitam dan putih. Nyamuk ini sangat agresif, menyerang orang dewasa, anak-anak, dan orang lanjut usia. Gejalanya termasuk demam tinggi yang persisten dan efek samping yang paling menyakitkan dapat berlangsung lama, termasuk nyeri otot dan sendi. Blogger itu mengingatkan semua orang untuk menjaga pot bunga dan nampan balkon, dapur, dan kamar mandi kering dan bebas dari genangan air. Kenakan celana berwarna terang saat keluar dan hindari pakaian gelap. Terutama hindari pakaian kuning karena menarik serangga di musim panas. Untuk melindungi diri Anda, selalu oleskan pengusir nyamuk ke kulit yang terbuka saat keluar rumah. Demam cikungunya berbeda dari virus corona baru. Belum ditemukan bukti penularan dari manusia ke manusia, tetapi virus ini ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk. Para ahli mengatakan bahwa meskipun virus tidak menyebar langsung dari orang ke orang, ia dapat menyebar dari orang yang terinfeksi ke orang lain melalui gigitan nyamuk, menciptakan rantai penularan komunitas. Kebanyakan pasien memiliki gejala ringan dan biasanya pulih dalam 1 hingga 2 minggu. Namun, bayi, orang lanjut usia, dan mereka yang memiliki penyakit kronis dapat mengalami komplikasi serius, bahkan kondisi yang mengancam jiwa. Demam cikungunya telah terdeteksi di 119 negara di seluruh dunia. 5,5 juta orang berisiko terinfeksi, saat ini tidak ada vaksin atau pengobatan yang efektif. Meskipun berasal dari selatan, kasus juga telah dilaporkan di utara. Dermatologis Guing Chen menjelaskan bahwa nama cikungunya berasal dari dialek Afrika yang berarti membungkuk. Jika Anda memiliki penyakit ini, Anda mungkin mengalami nyeri sendi yang sangat parah, sehingga Anda tidak dapat meluruskan punggung. Waspadai tanda-tanda penyakit. Masa inkubasi adalah 1 hingga 12 hari. Demam tiba-tiba muncul melebihi 39 derajat Celcius selama 1 hingga 7 hari dan mungkin disertai dengan menggigil, sakit kepala, dan nyeri tubuh. Ruam muncul 2 hingga 5 hari kemudian menutupi batang tubuh, tangan, dan kaki. Setelah ruam mereda, ruam mungkin mengelupas. Sendi seperti pergelangan tangan dan pergelangan kaki bisa sangat menyakitkan dan menekannya bisa sangat menyiksa. Beberapa orang mengalami rasa sakit selama berbulan-bulan, bahkan mengalami deformitas. Dr. Guo menyatakan bahwa kelompok-kelompok berikut paling berisiko. Bayi, orang di atas 65 tahun, dan mereka yang menderita diabetes atau penyakit jantung koroner yang dapat mengembangkan penyakit parah, bahkan mengancam jiwa. Membunuh nyamuk adalah kuncinya. Hindari area seperti rumput dan semak-semak untuk waktu yang lama. Siapa yang paling mungkin menjadi target nyamuk? Orang yang banyak berkeringat, minum alkohol, tidak mandi, dan memakai pakaian gelap sangat menarik. Perhatian, Dongguang sedang melakukan kampanye pengendalian nyamuk di seluruh kota dari jam 4 sore sampai jam 7 malam hari ini. Mengapa? Nyamuk berada pada puncaknya yang paling agresif saat ini, menyebarkan penyakit seperti demam berdarah dan cikungunya. Kita harus bertindak cepat. Kampanye disinfeksi di seluruh kota sedang berlangsung yang mencakup lokasi konstruksi, pasar, sekolah, dan panti jompo. Semua orang di rumah juga harus waspada. Nyalakan obat nyamuk bakar Anda, kosongkan genangan air, dan bersihkan setiap sudut secara menyeluruh. Mari kita lakukan
melakukan sapuan bebas nyamuk ini untuk membasmi semua nyamuk. Bagaimana orang bisa mencegah cikungunya? Petugas pencegahan epidemi menjelaskan bahwa nyamuk dewasa biasanya hidup di sabuk hijau atau tumpukan puing. Jadi, pertama-tama basmi yang dewasa, lalu fokus pada pemberantasan larva. Jadi, bagaimana kita membunuh larva? Mari kita pergi ke tempat kejadian dan melihatnya. Ada banyak botol dan kaleng di tumpukan sampah, termasuk kotak makan siang. Apakah Anda sudah membuangnya? Ada banyak genangan air di sini. Apakah Anda sudah membuangnya? Apakah Anda sudah menyemprotkan pestisida ke genangan air di selokan? Satu hal yang mudah diabaikan adalah, misalnya, setelah kita memotong tabung bambu, masih ada genangan air di dalamnya. Kita tidak bisa membuang genangan air semacam ini, jadi kita hanya bisa menyemprotnya dengan butiran pengusir nyamuk. Sebagai tanggapan atas terus menyebarnya demam cikungunya, pemerintah kota Foshan mengeluarkan pemberitahuan di situs web resminya pada malam tanggal 29 Juli yang mengumumkan pengaktifan mekanisme tanggap darurat kesehatan masyarakat tingkat 3. Sistem tanggap dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat 1, sangat serius. Tingkat 2 serius, tingkat 3 utama, dan tingkat 4 sedang. Tingkat 3 menunjukkan bahwa epidemi telah mencapai tingkat kewaspadaan tinggi. Dengan eskalasi tindakan pencegahan dan pengendalian epidemi, Distrik Sunda telah memulai kembali screening asam nukleat. Langkah ini memicu kejutan dan kekhawatiran di kalangan penduduk di media sosial. Antrean panjang lagi. Apakah kita akan dikarantina lagi? Akankah kota dikunci? Apakah kita harus memakai masker setiap hari lagi? Menurut Red Star News, beberapa penduduk kota Lyeongsan membenarkan bahwa mereka telah menerima pemberitahuan untuk menjalani 3 hari tes asam nukleat untuk virus cikungunya dari tanggal 29 hingga tanggal 31 Juli. Pada tanggal 30 Juli seorang warganet Foshan bernama Jong Jong memposting video yang mengklaim bahwa ia telah tertular virus cikungunya dan sedang diisolasi serta dirawat di rumah sakit. Meskipun gejalanya telah mereda, ia masih tidak diizinkan untuk keluar. Video tersebut menunjukkan bahwa area tempat tidur penuh dan setiap tempat tidur dilengkapi dengan kelambu baik untuk perlindungan nyamuk dan untuk memberikan isolasi yang ditingkatkan. Di lobi, pasien duduk atau berbaring, beberapa menonton TV, yang lain beristirahat. Suasana keseluruhan, meskipun tegang, tetap teratur. Staf medis dan polisi bertugas di tempat untuk memastikan kelancaran prosedur medis dan manajemen keselamatan. Seorang pasien lain memposting video yang mengklaim mereka secara paksa ditahan dan tidak diizinkan pergi setelah menjalani tes darah di rumah sakit Longyang di San. Seorang pasien berkata, setelah tes demam, kami tidak diizinkan pergi sampai hasilnya keluar 7 jam kemudian. Saya ingin bertanya siapa yang memutuskan kebijakan ini. Lebih dari 100 orang terjebak dalam satu ruang, dan orang-orang yang sudah demam mungkin adalah pembawa virus. Siapa yang bisa menjamin tidak ada nyamuk di ruang ini? Jika ada patogen, nyamuk, apa konsekuensinya? Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan ini? Seorang komentator bertanya, bukankah ada kerumunan serupa selama tes asam nukleat saat itu? Baru-baru ini, Foshan telah meluncurkan kampanye pemberantasan nyamuk skala besar, mengerahkan tim pengendalian nyamuk untuk melakukan operasi disinfeksi menyeluruh, dan bahkan mengerahkan sejumlah besar polisi bersenjata. Di kota Beizhou, Sunduru, 376 petugas disinfeksi dimobilisasi untuk melakukan disinfeksi berbasis saturasi di area-area utama. Distrik Non telah melakukan kampanye pencegahan nyamuk di 290 komunitas, termasuk membersihkan genangan air dengan membalikkan pot dan kaleng. Beberapa warganet percaya ini hanyalah semacam formalisme. Beberapa komite komunitas secara paksa memasuki rumah penduduk tanpa persetujuan mereka, mengganti kunci pintu, dan bahkan memutus aliran listrik bagi penduduk yang menolak untuk bekerja sama, menempatkan mereka pada daftar hitam. Pada tanggal 28 Juli, seorang penduduk di Foshan memposting di Xiao Hongsu bahwa Komite Lingkungan Xi'an yang melakukan inspeksi pencegahan epidemi cikungunya telah membobol rumahnya saat tidak ada orang di rumah. Insiden tersebut dengan cepat menarik perhatian dan diskusi daring. Postingan tersebut menjelaskan, saya memiliki apartemen yang tidak berpenghuni hari ini. Manajemen properti mengatakan mereka memeriksa genangan air dalam pengendalian nyamuk. Karena tidak ada orang di rumah, mereka hanya memecahkan silinder kunci lama dan menggantinya dengan yang baru. Mereka menyuruh saya pergi ke komite lingkungan untuk mendapatkan kuncinya, tetapi silinder kunci baru masih sulit digunakan. Saya bertanya-tanya apakah ini diizinkan atau seberapa mendesak situasinya sehingga perlu membobol rumah secara paksa. Apakah ini hanya kebijakan pemerintah yang malas untuk menyelesaikan pekerjaan? Warganet itu kemudian memposting, Komite Lingkungan mengatakan mereka membutuhkan dokumen dan sedang mengajukannya sekarang, yang berarti mereka tidak memiliki dokumentasi apapun untuk mendukung masuknya mereka ke rumah saya. Warganet itu juga menyatakan bahwa beberapa rumah tangga lain di komunitas mereka silinder kuncinya secara paksa diganti.
Pada tanggal 25 Juli distrik Guen Kota Osan memutus aliran listrik ke beberapa properti sewaan yang menolak untuk bekerja sama dengan inspeksi rumah. Penduduk yang terkena dampak termasuk 2 tempat tinggal di komunitas Kedua Timur yang terletak di jalur 9 dan zona jalur 6B dari desa pusat karena gagal bekerja sama dengan tindakan pencegahan epidemi. Individu yang relevan masuk daftar hitam pada daftar merah dan hitam perbaikan lingkungan pemukiman manusia. Langkah ini memicu kekhawatiran publik dengan banyak warganet mempertanyakan apakah langkah-langkah tersebut terlalu keras. Berkomentar, ini kembali. 3 tahun epidemi kembali lagi. Pihak berwenang memulai kembali screening asam nukleat virus dan mengorganisir tes darah untuk penduduk, mengirim Fosan kembali ke epidemi COVID-19 dalam semalam, memicu kekhawatiran dan kecemasan yang meluas. Video menunjukkan penduduk Fosan mengantre untuk tes darah sementara petugas pencegahan epidemi bersenjata dengan alat penyemprot menyemprotkan asap untuk mendisinfeksi area tersebut. Untuk menanggapi epidemi, pemerintah setempat telah menetapkan 53 rumah sakit sebagai fasilitas perawatan yang ditunjuk dan meningkatkan jumlah tempat tidur isolasi tahan nyamuk menjadi lebih dari 7.000. Warganet Guangdong, Nonali, memposting video pada tanggal 27 Juli yang mengatakan, "Saya demam 39 derajat Celcius hari ini. Untuk mencegah cikungunya, saya diambil darah 3 tabung dan hasilnya membutuhkan waktu 3 jam untuk keluar." Warganet menyatakan, "Saya merasa seperti mendapatkan COVID-19 lagi. Mengapa Anda memerlukan tes darah untuk melindungi diri Anda dari nyamuk?" Seorang warganet membenarkan bahwa tes darah adalah persyaratan resmi. Itu benar, situasi di Fosan serius sekarang. Seseorang di tempat kerja saya telah terinfeksi. Lebih dari 30 petugas polisi mengikutinya setiap hari. Anak saya diambil darahnya beberapa hari yang lalu. Sekarang, jika dia pilek di rumah sakit, dia harus diambil darahnya. Seorang warganet berkomentar, apa yang ditakuti dan dibenci orang bukan lagi tentang nyamuk, tetapi tentang pemerintah Partai Komunis China, yang memegang raket nyamuk listrik dan memperlakukan rakyatnya sebagai target pengawasan.